Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube Citra Ditra Official. Oh ya adik-adik, pernah melihat tanaman ini? Iya, ini adalah tanaman paku atau Pteridophyta. Nah, adik-adik ada yang pernah melihat tanaman-tanaman seperti ini berbunga? Seperti apa kira-kira bunganya? Sebenarnya, tanaman paku ini tidak pernah berbunga karena tanaman paku ini bukan kelompok Angiospermae. Namun demikian, tanaman paku ini dapat berkembang biak secara vegetatif dengan bantuan rizoma. Tahu kan rizoma apa? Iya, rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar. Ketika ke bawah, dia akan membentuk akar yang biasa disebut rizoid pada tanaman paku dan akan membentuk daun. Ketika tanaman paku ini bertambah daunnya, maka dia sedang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Lantas, bagaimana dengan perkembangbiakan generatifnya? Perkembangbiakan generatif pada tanaman paku ini dimulai dari spora. Daun yang mampu menghasilkan spora dinamakan sporofil. Di dalam sporofil ada banyak sori. Nah, di dalam sori ini ada banyak sekali sporangium atau kantung spora. Nah, ini satu kantung spora. Nah, setiap satu kantung spora atau sporangium ini mampu menghasilkan banyak sekali spora yang diperoleh melalui pembelahan secara meiosis. Nah, ketika spora-spora ini yang ada di dalam kantung spora kekurangan kadar air, maka secara otomatis si kantung spora ini dia akan pecah. Hal ini menyebabkan spora-spora yang ada di dalamnya akan keluar dan terlempar dari tumbuhan paku. Nah, ketika spora-spora ini jatuh di tempat yang tepat, artinya lembab dan sesuai untuk tumbuh, maka dia akan tumbuh membentuk protalus atau protalium. Protalium inilah yang menghasilkan alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan paku. Alat kelamin jantan namanya antheridium dan alat kelamin betina namanya archegonium. Antheridium ini akan menghasilkan sperma berflagel yang akan bergerak dengan bantuan air mendekati ke archegonium untuk membuahi sel telur di archegonium. Ketika terjadi fertilisasi, maka terbentuklah zigot. Zigot ini nanti akan tumbuh menjadi embrio dan berkembang lagi menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru inilah yang disebut dengan daun baru pada tumbuhan paku. Nah, adik-adik, itulah tadi dua proses perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif yang terjadi pada tumbuhan paku. Nah, seperti itulah adik-adik, bagaimana tumbuhan paku dapat berkembang biak. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa kalian klik like videonya jika memang dirasakan bermanfaat dan tolong klik subscribe-nya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.